إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya tujuan utama keberadaan kita di muka bumi ini adalah untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang memudahkan seorang muslim dalam merealisasikan peribadatan ini, ketakwaan ini, dari menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, ialah rasa cinta kita kepada sosok yang menurunkan syariat ini, cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana tabiat seorang manusia, kita akan dengan senang hati berbuat baik, menuruti permintaan orang yang kita cintai daripada menuruti orang yang tidak kita cintai. Dan rasa cinta merupakan hak di antara hak Allah atas para hambanya. Sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang yang beriman, cinta terbesar mereka ialah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana keterangan yang datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling engkau cintai, melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Meletakkan cinta terbesar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi syarat kesempurnaan keimanan, maka meletakkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla jauh lebih utama dan jauh lebih wajib. Namun sebagaimana ilmu tidaklah diamalkan melainkan dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, begitu pula rasa cinta kepada Allah tak akan tumbuh hanya dari keluasan ilmu semata, melainkan juga dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang bisa kita usahakan agar Allah tanamkan rasa cinta ini, rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla? Jemaah yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan di antara sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan kepada Allah, di antaranya yang pertama ialah mempelajari asma wa sifat, yakni at-tauhid. Kenali Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah rasa dapat tumbuh dalam jiwa kepada sosok yang kita tidak kenali. Dalam pepatah Indonesia pun kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Dan kita dapati praktek ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praktekkan, contohkan pada dakwah masa Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun menanamkan tauhid, memperkenalkan hak-hak uluhiyah, hak ibadah, hak-hak rububiyah, serta hak-hak asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kewajiban kita atas hak-hak ini?
dan kemuliaan apa yang Allah siapkan bagi para hamba-hambanya yang memenuhi hak-hak tersebut. Inilah yang menjadikan para sahabat begitu kuat berkorban jiwa dan raga demi menegakkan dan menjaga ajaran Islam. Dengan tauhid yang tertanam, keyakinan yang bulat kepada Allah Azza wa Jalla, jangankan bertahajud, jangankan berpuasa, berzakat, disuruh untuk berjihad. Para wanitanya pun ingin turun jika disyariatkan. Namun Rasulullah SAW bersabda, jihadnya wanita adalah umrah dan haji. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita belajar di dalam sejarah sirah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menahan sakit dari gigitan ular ketika Rasulullah SAW tidur di pangkuannya di Gua Thur. Tak ingin membangunkan Nabi SAW. Bilal bin Rabah, kisah yang masyhur yang kita ketahui, disiksa di tengah teriknya siang matahari, ditimpa batu di atas dadanya agar ia keluar dari keimanan. Namun dia tetap tegar dengan kalimatnya, Ahad, 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 Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Khabbab ibn al-Ard disiksa, yang tegar menahan siksaan besi panas, hingga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ia berkata, kalau Rasulullah SAW tidak melarang kami untuk berdoa akan kematian, sungguh kami akan berdoa kematian. Saking pedihnya azab yang dihadapi. Perang Badar, di mana pasukan kaum muslimin berjumlah 300 orang. 300 orang ini keluar bukan untuk berperang, tiba-tiba harus menghadapi 1000 pasukan kaum Quraisy yang memang mereka keluar siap untuk berperang. Pasukan berkuda kaum muslimin saat itu hanya berjumlah 2 orang, harus menghadapi 100 pasukan berkuda kaum Quraisy. Kalau bukan karena meresapnya tauhid, meresapnya keyakinan bahwasanya hidup ini untuk beribadah kepada Allah dan tujuan akhir kita adalah surga di akhirat, takkan tegar kaki-kaki para sahabat, apalagi yakin untuk menerjang peperangan. Kalaulah bukan karena meresapnya tauhid, meresapnya keyakinan bahwasanya hidup ini untuk beribadah kepada Allah dan tujuan akhir kita adalah surga di akhirat, takkan pula Allah turunkan pertolongan dan kemenangan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW wasiatkan kepada Ibnu Abbas, wa'alam anna an-nasra ma'a sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya kemenangan datang bagi mereka yang bersabar, yakni kesabaran di atas ketaatan, dan kebahagiaan datang setelah kesedihan, dan setelah kesulitan akan datang kemudahan. yakni kesabaran di atas ketaatan, di atas al-haq, kebenaran syariat Allah, berpegang teguh dengan perintah dan larangannya. Kenali Allah, kenali syariat Allah, sehingga tumbuh cerita antara diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Alhamdulillah, Allah beri kita lingkungan yang baik, lingkungan yang terjaga dari rusaknya akhlak, dari rusaknya adab dan etika. Orang-orang yang kita jumpai adalah orang-orang yang beradab, yang berakhlak mulia. Alhamdulillah, Allah beri kita nikmat iman, nikmat amal. Apa yang wajib kita jaga, apa yang sunnah kita laksanakan. Renungi setiap kebaikan yang datang. Tumbuhkan kesadaran bahwa rezeki yang kita dapati seluruhnya dari Allah Azza wa Jalla dengan hidayah dan taufiknya. Menjadi kenangan yang kita syukuri dalam jiwa, menumbuhkan benih-benih cinta kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Allah beri kita nikmat berada di atas kebaikan, keseharian yang produktif. Berapa banyak remaja di luar sana menghabiskan 18 jamnya dalam sehari atau bahkan lebih dalam kesia-siaan, dalam kemaksiatan, dan dia bahkan dia tak merasa bersalah ataupun berdosa. Wal'iyadzubillah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di antara sebab yang disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang kedua di antaranya adalah jika cinta kepada Allah Azza wa Jalla tak kunjung tumbuh, maka buat Allah mencintaimu, niscaya Allah yang akan tanamkan kecintaan di hatimu. Bukankah Allah yang Maha mengatur hati seorang hamba? Diriwayatkan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'ain min asabi'ir rahman, kaqalbin wahid
Yusarrifu haitsu yasha. Sesungguhnya seluruh hati umat manusia berada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai yang Allah kehendaki. Maka bila ilmu tak kunjung menumbuhkan kecintaan kepada Allah, maka dekati Allah dengan amal ibadah yang Allah cintai. Sebagaimana seorang ayah dan ibu yang penuh kasih sayang kepada anaknya, tentu menginginkan anaknya penuh kasih sayang kepada orang tuanya. Namun kita sebagai manusia tak memiliki kuasa untuk memastikan rasa kasih sayang itu tumbuh pada anak tersebut. Berbeda dengan Allah. Allah punya kuasa atas hal ini. Buatlah Allah cinta kepada kita, niscaya Allah tanamkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla di hati kita. Nabi SAW dan Allah telah ajarkan kepada kita melalui Nabi SAW cara membuat Allah cinta kepada kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku setelah amal-amal yang sunnah tadi, setelah amal-amal yang wajib tadi, hingga aku mencintainya. Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah bahwa amalan yang paling Allah cintai adalah amal ibadah yang wajib. Dan langkah untuk membuat Allah cinta kepada kita ialah dengan menambah setelah amal ibadah yang wajib tadi dengan amal ibadah yang sunnah. Konsisten kita dalam menambah yang sunnah, niscaya Allah akan mencintai kita. Dan jika Allah telah cinta kepada kita, apa lagi yang kita khawatirkan? Allah kuasa mengatur alam semesta yang luas ini, maka sangat ringan bagi Allah mengatur hidup seorang hamba. Kemudian Allah lanjutkan, apa yang terjadi apabila Allah telah mencintai seorang hamba? فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan jika aku telah mencintai seorang hamba, jika Allah telah mencintai seorang hamba, Allah menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, Allah menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat, dan Allah menjadi tangannya yang dengannya ia berbuat, dan Allah menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Dan apabila hamba tersebut meminta kepada Allah Azza wa Jalla, sungguh Allah akan kabulkan permintaannya. Dan apabila hamba tersebut memohon perlindungan, sungguh pasti Allah akan beri perlindungan. Yani maksudnya Allah berkahi pendengarannya sehingga dia tak mendengar sesuatu yang merusak jiwa. Allah berkahi penglihatannya sehingga dia tak melihat sesuatu yang merusak hati. Allah berkahi tangannya hingga dia tak menzalimi orang lain. Allah berkahi kakinya hingga dia tak melangkah menuju tempat yang buruk, menuju tempat yang hina. Dan Allah jaminkan permintaannya dikabulkan. Allah jaminkan perlindungan atas apa yang dia minta perlindungan darinya. Jika Allah telah mencintai kita, Allah Maha Kuasa untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah di hati kita, sehingga kita lebih tulus dalam memandang sesuatu melalui kacamata syariat, sehingga kita lebih yakin menilai pembicaraan dengan takaran syariat. Tak ada rasa takut melainkan bila hal tersebut dapat mencederai cinta sang pencipta. Tak ada rasa takut melainkan bila hal tersebut dapat memicu murka sang pencipta. Ada musibah, ancaman, bahaya dari makhluk-makhluk Allah, maka hal ini tak menjadi kekhawatiran seorang hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya bahaya tersebut takkan menimpa dirinya kecuali yang memang Allah telah takdirkan atasnya dengan segala hikmah yang telah Allah siapkan, berangkat dari kecintaannya kepada hamba tersebut. Sebagaimana pada hadis Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik." Dan ketahuilah bahwa apabila umat manusia seluruhnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, sungguh mereka tak akan mampu memberi manfaat kecuali dengan apa yang memang telah Allah takdirkan untukmu. Dan apabila mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, sungguh mereka tak akan mampu membahayakanmu kecuali dengan apa yang memang telah Allah takdirkan atasmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Bismillah walhamdulillah wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ilmu bukan sebarang ilmu, melainkan yang paling utama adalah tauhid. Kenali Allah, paksakan diri kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tumbuhkan benih-benih cinta kepada Allah. Dengan kecintaan ini, sholat kita semakin khusyuk. Dengan kecintaan ini, hati kita lebih lapang. Dengan kecintaan ini, hati kita lebih ikhlas bersabar terhadap ujian dan cobaan. Dan amal bukan sembarang amal, melainkan yang paling utama adalah ibadah yang wajib. Yang paling besar pahalanya ialah ibadah yang wajib. Tunaikan apa yang telah Allah wajibkan atas kita, lalu lengkapi dengan yang sunnah. Jaga amalan-amalan tersebut hingga Allah cinta kepada kita. Semoga kemudian Allah tenangkan dan besarkan rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla di hati kita, agar kita dapat menjalankan hakikat tujuan kita di dunia ini dengan penuh keyakinan, dengan hati yang berbahagia karena menjalankan apa yang Allah cintai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlihi al-kafarata wal mubtada'ata wa a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma mazzid jam'ahum wa shattit shamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'bah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafak wa la yarhamuna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika min kulli syarrin ista'adza bika minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.